Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para sahabat kok Generawan baju kokonya nggak ganti-ganti, atau mentang-mentang produksi dengan produk yang sering ditampilkan di VT baju koko semacam ini karena suka warna putih nggak ganti-ganti. Tidak, memang belum ganti baju saya dari tadi malam, bahkan belum istirahat. Tapi sedikit ya cerita, dan ini fakta kebenarannya itu. Saya biasanya kalau menikmati hisapan itu kan yang jenis begini. Entah kenapa tadi malam itu pengen beli yang agak keras dikit lah, ya kan. Nah, jadi sebelum ke majelis itu saya tuh mandi. Maaf ya, ceritanya kurang etis karena di kamar mandi. Mohon maaf, karena memang kejadian di kamar mandi. Jadi kebiasaan laki-laki bagi yang punya suami atau paham laki-laki kalau di kamar mandi sebelum mandi duduk sambil menikmati, atau ya sambil menikmati rokok. Cuman yang saya lihat itu ada seekor kecoa yang posisinya itu terlentang membutuhkan pertolongan. Saya tuh sambil mikir, ini kecoa kalau terus begitu keadaannya lemas, maka mungkin akan koit ya. Bagaimana cara menolong dirinya sendiri gitu loh ya. Bagaimana juga insting dari teman-teman kecoa itu akan menolong. Saya terus perhatikan. Nah, walhasil setelah saya hisap dan saya buang puntung itu, saya pantulkan ke dinding. Teng jatuh. Ya, bukan bentuk dipantulkan, saya lempar. Di situ biasanya kan kalau di kamar mandi itu kan ada semacam tempat sampah ya, mantul. Nah, yang menjadi keanehannya itu puntung ini berada di samping kecoa tadi, padahal luas tempatnya. Nah, ternyata dengan bantuan datangnya puntung yang saya lempar tadi dengan harapan bisa masuk ke tempat sampah tadi, berada di posisinya. Nah, ternyata puntung itulah yang bisa membantu kecoa itu kembali ke posisi dia bisa berjalan. Ada satu pembelajaran, ternyata saya berpikir dan saya petik. Ya, seekor kecoa saja dengan keyakinan menggerak-gerakkan, ya, sekalipun dia di tempat yang kotor, Tuhan dengan cara apapun memberikan pertolongan pada kecoa itu. Nah, kalau kita bandingkan, kita manusia sebagai manusia yang sempurna ya, yang mungkin punya rasa kemanusiaan, segala sesuatu yang kita yakini pertolongan itu datang dari siapapun, kadang di waktu yang tepat, dan itu saya alami. Mungkin cara Tuhan menyentuh hati orang-orang yang nggak kita duga, baik orang yang kita kenal, ya kan? Ya, di saat kita yakin kelak bakal ada pertolongan dari Allah, Tuhan menggerakkan hati seseorang. Jadi manusia menjelma sebagai malaikat. Maaf, mata agak sayu karena belum tidur saya. Manusia menjelma menjadi malaikat. Ternyata apa yang kita butuhkan di saat kita belum perlu, kadang pertolongan apapun atau bentuk apapun itu tertunda. Kadang sesuatu yang sifatnya mendesak, yakin, maka Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Wallahu a'lam. Nah, jadi artinya begini, kadang sesuatu ya,
puntung ini kita maknai bagian dari sebuah istilah ya. Kebetulan di puntung ini masih ada baranya gitu. Ternyata segala sesuatu yang hina, segala sesuatu yang mungkin cacian, mungkin kita semua sama ya. Mungkin pernah merasakan hal yang sama atau pernah mengalami lah, bukan merasakan hal yang sama, pernah mengalami ya. Terkadang akan menjadi buah pertolongan diangkatnya kita tadi dengan landasan kita yakin bahwa segala sesuatu yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kepada siapapun, kepada apapun itu. Ya, itu rahasia Tuhan. Maaf suara agak ngelibet, memang kurang istirahat, memang belum tidur. Ya, jadi begitu. Sampai selesainya saya mandi, padahal kamar mandi itu kan rapat tuh. Saya cari kecoanya nggak ada, kemana nih kecoa gitu. Saya cari kecoanya nggak ada lagi. Itulah. Jadi tadi malam saya belajar dari seekor binatang yang mungkin sama-sama kita itu jijik melihat kecoa itu, tapi ada satu pembelajaran yang saya petik, ya, segala sesuatu yang hina, jika Tuhan mau mengangkat derajat yang dihinakan dari sesamanya itu, ternyata jika Tuhan kehendaki maka terjadilah. Itu bisa saya petik. Ini pesan moral buat saya pribadi. Ya, semoga bisa menjadi tolak ukur kita semua. Segala sesuatu memang harus yakin, ya, yakin seyakin-yakinnya, karena segala sesuatu itu timbul dari pikiran kita sendiri, dari hati kita sendiri. Ya, makanya ya pelan-pelan membersihkan hati. Ya, saya bukan menyampaikan sesuatu yang bersifat menggurui, tapi hanya belajar dari pengalaman yang tadi malam fakta itu terjadi. Ya, saja semoga bisa menjadi tolak ukur kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Tuhan kita, ya, dengan penuh kesabaran jalani hidup, ya, dengan seyakin-yakinnya. Insya Allah segala sesuatu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Silakan komen apa makna dari pembelajaran dari kecoa itu. Baik, pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.